Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalina dhamma sakacca eta manggala mutamantik. Ya, yang bermuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia Bapak Ibu, Saudara semuanya, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ini yang di ujung kedengaran nggak? Dengar ya? Oke, oke. Ini boleh sampai jam berapa? Oke, tapi saya nggak ada jam, nanti dikasih tahu ya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mempersiapkan topik khusus. Oleh karena itu, saya akan bahas beberapa hal yang penting. Setelah itu, kalau masih ada waktu, kita tanya jawab, gitu ya. Anda silakan pikirkan pertanyaan apa yang mungkin bisa membantu hidup Anda, ya. Jadi kalau bertanya, sebelum Anda bertanya, Anda tanya dulu ke diri Anda, apa ya yang paling saya butuhkan? Nah, kadangkala barangkali saya bisa memberi jawaban yang bagus ya, yang bisa menginspirasi ya. Karena saya pernah perjalanan ke luar negeri, tidak saya sebut negerinya karena ada rekamannya. Nanti orangnya nonton ya, harus jaga privasi. Lalu ketemu orang Indonesia yang ada di luar negeri. Sebenarnya mereka yang bekerja di luar negeri itu memang gajinya bagus, tapi banyak kesedihannya juga. Kesedihannya adalah tidak ada teman, tidak ada keluarga. Karena ini pengalaman saya, kalau orang lain saya tidak tahu ya. Saya tinggal di Thailand itu 4 tahun. Tidak tahu kenapa, berteman dengan orang luar negeri, pakai bahasanya orang, itu nggak bisa ngeklik. Lalu, sampai satu ketika, saya perjalanan keluar kota dengan para bante yang masih muda-muda semua ya, sebaya-sebaya saya pada saat itu, 20-an umur mereka, sampai 30-an. Dan di mobil itu, untuk pertama kali, saya baru menyadari bahwa topik mereka ngobrol sesama orang Thai, dengan topik ketika ada sayanya nimbrung, topiknya beda. Saya baru tahu, oh, saya belum seakrab itu. Betul ya? Nah, jadi ketika kita orang luar negeri, mereka ada gap. Ketika saya pulang ke Indonesia, kembali berteman dengan para biku di Indonesia, ini baru nggak ada gap. Ya. Jadi, ketika saya di luar negeri itu, ini kembali ceritanya ke cerita awal ya. Ini kayak sinetron Bapak Ibu ya, lompat-lompat ya. Anda fokus ya. Ya. Udah makan siang belum? Belum ya. Nah, belum lebih bagus. Biar tidak ngantuk. Baik. Umat ini tinggal di negara itu sudah lama. Bahkan sudah punya anak. Tetapi terngiang dalam pikirannya berbagai hal yang saya tidak tahu ya. Tapi dugaan saya salah satunya ya teman ya, jauh dari keluarga. Lalu setelah kita
berbicara dharma sedikit banyak. Lantas saya bertanya begini, dan menurut dia pertanyaan saya ini mengubah perspektif hidupnya, dan dia senang sekali. Pertanyaannya adalah, kalau Anda bisa mengulang waktu kembali ke 15 tahun yang lalu, setelah semua yang sudah dilewati, kira-kira masih milih mau ke negara ini atau mau di Indonesia aja? Itu pertanyaannya ya. Dia mikir. Setelah dia mikir dengan segala plus minusnya, ternyata dia menjawab, saya datang ke sini Bante. Dia jawab begitu. Lalu dia bilang, terima kasih Bante. Saya nggak pernah berpikir selama ini, bahkan kalau diberi kesempatan untuk mengulang, saya tetap pilih di sini. Berarti pilihan dia sudah final, betul ya? Kalau pilihan sudah final, ya segala plus minusnya harus diambil. Coba ya, saudara-saudari punya mesin waktu ya, kembali ke 15 tahun yang lalu. Apakah akan gabung di Indofood? Gitu ya. Jangan jawab ya. Jawab di hati ya. Saya nggak perlu tahu. Loh, kenapa Bante jangan jawab? Jangan-jangan manajernya duduk di depan ya. Ya. Tapi kalau Anda menjawab, saya tetap milih kerja di sini Bante. Harusnya mulai hari ini Anda 2 kali lipat lebih bahagia, betul? Karena pilihan Anda sudah tepat ya, sudah sesuai. Baik, itu mengenai pertanyaan. Jadi Anda pikirkannya teman-teman, pertanyaan apa yang mungkin bagus. Kalau waktunya cukup, kita langsung ke poin Dhamma hari ini. Mungkin lebih kurang 20 menit, 15 menit, nanti kita lihat ya. Kalau ditanya Bapak Ibu Saudara, apa praktek ajaran Buddha yang lengkap? Ya, saya ulangi, apa kurikulum praktek ajaran Buddha yang lengkap? Anda jawab di hati ya, jawab di hati masing-masing. Mungkin ada yang menjawab 4 kebenaran mulia, ya, mungkin. Atau coba siapa 4 kebenaran mulia tadi menjawab di hati? 1, 2 ya. Kita coba lagi ya. Mungkin ada yang menjawab jalan mulia berunsur 8. Ada? Ada juga ya, 2 orang ya. 3 ya, oke. Ada nggak yang menjawab dana sila samadipanya? Wah, banyak ya. 6 orang, 7 orang ya. Sisanya tidak menjawab ya. Baik. Beruntung saya hari ini karena yang menjawab dana sila samadipanya tadi 7 orang. Itu topik saya siang hari ini, ya. Jadi apapun jawaban Anda betul. Kalau ditanya praktek agama Buddha itu apa kurikulumnya? 4 kebenaran mulia, betul. Ya, karena di dalamnya ada jalan mulia berunsur 8. Tapi kalau Anda menjawab spesifik jalan mulia berunsur 8 juga betul. Tapi kalau Anda menjawab dana sila samadipanya, itu adalah penjabaran dari jalan mulia berunsur 8. Setuju ya? Maka semuanya betul. Karena semua sudah betul, kita selesai ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Anda dengar baik-baik karena ini nggak panjang, tapi semoga ini menjadi dasar berpikir saudara-saudari seumur hidup. Kita mulai dari dana. Dana sila samadipanya. Dana itu teman-teman artinya bukan uang gitu. Dana artinya uang itu bahasa Indonesia. Ya. Dana bahasa Pali adalah pemberian. Dihafal ya. Nah, apa yang kita berikan? Yang kita berikan itu bisa materi, bisa nasihat, bisa perhatian, kehangatan ya, welcoming, kenyamanan, ya, mencarikan teman pekerjaan, betul ya? Nah, itu pemberian. Tapi hari ini saya ingin saudara-saudari punya
pendalaman atau pengertian yang lebih mendalam lagi. Yaitu karena di luar sana akan ada orang yang berpikir kalau praktek berdana itu contohnya Katina. Setahun sekali berdana jubah. Nah itu betul, betul. Tapi apakah berdana cuma setahun sekali? Tidak, karena praktek dharma itu kan setiap waktu, betul ya? Bagaimana dana itu terwakilkan oleh kegiatan setahun sekali. Tapi kan Bante, saya juga enggak setiap hari berdana ke pengemis. Saya juga enggak setiap hari bisa ketemu biku. Oleh karena itu, memang berdana itu artinya pemberian. Tapi mulai siang hari ini, Anda masukkan ke dalam pemikiran, praktik dana itu adalah meta. Ya, meta itu apa? Meta itu adalah membahagiakan orang lain. Bukankah membahagiakan orang lain itu adalah sebuah pemberian? Betul ya? Memberikan kebahagiaan. Dan itu prakteknya enggak gampang. Dan itu continue. Contoh ya, Anda lagi kesel ini. Ini tanggal berapa? Oh masih happy tanggal 9 ya. Di Indofood gajian tanggal berapa? 25 ya. Oke, ini tanggal 23 teman-teman ya. Ini cenut-cenut ya di sini ya. Cenut-cenut ya. Terus Anda di rumah ya. Orang tua mau datang. Orang tua boleh, mertua boleh ya. Adik kandung ya boleh. Walaupun tanggal 23 cenut-cenut di sini, tapi ada keluarga dekat yang mau datang, Anda bisa memberikan senyum, memberikan kehangatan, itu berdana enggak? Berdana ya? Itu susah atau gampang? Sedang-sedang ya? Saya kasih yang lebih susah lagi. Ya. Yang lebih susah itu kadang bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat. Ya, misalnya biasanya tanggal 23 Anda sudah mulai ngomel-ngomel ini ya. Ada aja yang diomeli ya. Anda itu siapa berarti orang yang di sana. Gak ada di sini. Nah, jadi Anda mau praktek dharma. Nah, sudahlah. Jangan terlalu banyak marah. Saya pusing, dia juga pusing. Betul ya? Ya, bulan tua sama-sama pusing. Ini contoh aja teman-teman ya. Yang di sini nggak ada yang pusing ya. Bagus semua. Contoh saja. Tetapi praktek berdana itu tidak sesederhana memberikan nasi, memberikan beras ya. Tapi lebih jauh daripada itu, kita memberikan kenyamanan, memberikan kebahagiaan. Batin itu rasanya nggak nyaman. Karena suasana, karena tanggal, karena apapun. Tapi Anda berpikir begini, jangan-jangan. Semoga saya selalu bisa memberikan kebahagiaan. Semoga saya tidak banyak memberikan penderitaan. Di situ Anda praktek berdana. Ya. Lanjut. Misalkan Anda orang yang gampang kesal. Kan karakter orang beda-beda ya. Dan Anda kalau udah kesel, mukanya itu udah pucet pokoknya, udah sem gitu. Nah, mulai hari ini Anda latihan. Berusaha lebih membahagiakan orang lain. Walaupun mood kita lagi jelek-jeleknya, tapi semoga itu tidak mengganggu teman kita. Susah enggak? Susah ya? Makanya jangan berpikir berdana itu gampang. Tidak sesimpel itu ya. Susah loh itu. Mood kita lagi jelek, lagi capek, lagi males, tapi kita paksain. Gimana tadi di sana gitu ya. Atau kalau nggak mau banyak bicara setidaknya senyum ya. Anda pikirkan sendiri, setiap dari kita punya karakter yang berbeda, tapi semoga praktek berdana ini sedikit mengubah hidup kita. Begitu ya. Lanjut, sila. Saudara-saudari, Sang Buddha itu sangat luar biasa. Sila itu Anda boleh hafal. Yang bawa catatan boleh mencatat. Jadi hari ini topiknya itu basic. Dana, sila, samadhipanya. Betul?
tapi penjelasannya intermediate. Yang penjelasan awal saya skip semua. Jadi saya nggak bahas sila itu pembunuhan, pencurian, enggak. Ya, kita naik level hari ini. Sila Bapak Ibu Saudara, Anda ingat, Sang Buddha sangat luar biasa. Sang Buddha ingin kita jadi orang bijaksana. Orang bijaksana itu punya skill, punya pengetahuan. Jangan ambil penderitaan yang bisa dicegah. Itu. Silakan catat kalau yang bawa catatan. Jangan ngambil penderitaan yang bisa dicegah. Kalau Anda ngambil penderitaan yang seharusnya bisa dicegah, dalam bahasa Sang Buddha, kurang pinter. Nah ya, apa Bante penderitaan yang bisa dicegah? Contoh, yang nggak bisa dicegah apa? Betul, sakit, lahir, sakit, tua, dan mati ya. Kalau lahir itu dharma. Kalau kita cerita ke orang yang non dharma, dia bingung, lahir kok masuk. Ya udah, tak kurangin satu biar nggak bingung. Sakit, tua, dan mati ya. Itu nggak bisa dicegah. Yang bisa dicegah apa Bante? Nah, contoh, mabuk. Kalau sudah tahu mabuk, dia milih bawa motor atau mobil sendiri, namanya cari penyakit enggak? Cari penyakit. Ya. Bisa masuk ke sungai. Ini beneran ya, saya punya kenalan, dia pulang dari clubbing, udah langsung terjun ke sungai. Pulang naik motor ya, saya pernah cerita ini di wihara lain ya. Ini direkam lagi ya. Kayaknya orangnya itu udah dendam sekali dengan saya. Ya. Bante sudah ngomongin saya 10 tahun, saya diem aja. Kapan enggak ketemu gitu ya? Ya enggak apa-apa, dia jarang ke wihara ya. Jadi kan hobinya clubbing. Jadi saya pikir-pikir nih, enggak ketemu lah. Kalau saya sampai dia ketemu saya di wihara, dia udah nggak marahin saya lagi, betul ya? Baik, tapi ini orangnya asli, semoga dia nggak nyari saya. Kalau sudah tahu minum, jangan naik motor, jangan naik mobil, itu harusnya bisa dicegah. Kalau lebih pinter lagi apa? Jangan minum, nah lebih pinter lagi ya. Lanjut. Sudah tahu PR harus dikumpul minggu depan, enggak dikerjain, ya lalu kena masalah. Itu harusnya bisa dicegah enggak? Bisa. Tapi kenapa enggak dilakukan? Namanya apa? Kurang pinter. Saya mengalami itu. Dan itu menjadi trauma seumur hidup. Ya, saya kuliah, ada tugas kuliah, dosen saya ngomong begini, ini jarang saya keluarkan karena aib. Tapi enggak apa-apa lah demi Anda, aib saya keluar ya. Harga diri saya sudah kurang di Indofood ini ya. Jadi waktu kuliah, males juga saya buat PR ya, karena saya suka bekerja. Saya kerja sambil kuliah. Bisa dibilang saya lebih memprioritaskan kerjaan saya. Tipikal anak Medan biasanya begitu. Lebih senang kerja, karena kerja bisa jadi bos. Kalau kuliah jadinya dosen ya. Saya fokus kerja saya. Nah, jadi satu ketika PR itu udah dikasih tanggal. Maksimal tanggal 18 jam 6 sore. Teman-teman tahu enggak saya terlambatnya berapa menit? 10 menit saya terlambatnya. Enggak diterima loh. Dan satu mata kuliah itu saya ngulang. Kalau ngulang itu berapa lama? 4,5 bulan kan? 4 bulan, 4,5 bulan. Lebih sialnya lagi, pelajarannya continue. Contoh, saya di psikologi. Ada psikologi faal 1, psikologi faal 2. Enggak bisa ngambil faal 2. Jadi saya rugi 1 tahun. Mahal nggak pengalamannya? Mahal ya. Sejak hari itu, kalau ada tugas yang ada limit time-nya, saya kerjain dulu. Saya kerjain dulu. Trauma saya. Nah, dulu kurang pinter. Sekarang jadi pinter. Baik, saudara-saudari, kita masih topiknya apa? Sila. Coba Anda renungkan. Semua yang ada di 5 sila itu penyebab penderitaan kalau dilanggar. Setuju ya? Dan harusnya kita bisa mencegah. Tapi saya yakin Anda sudah rawat 5 sila dengan baik.
Hari ini saya tambahin satu. Kalau Anda bisa cegah ini, maka kedatangan saya siang hari ini sudah cukup berguna. Nah, ini sudah 15 menit. Apa yang harusnya bisa dicegah? Coba tebak dalam hati. Tak kasih waktu 10 detik. Ya, Anda pikirkan dalam hati ya. Tidak usah jawab. Baik, saya jawab ya. 10 detik sih, ya. Biar pas ya. Bermusuhan. Tercatat. Bermusuhan itu bisa dicegah enggak? Bisa loh. Tapi dia jahatin saya, Bante. Ya dia jahatin Anda hindari. Menghindar dengan bermusuhan beda enggak? Beda. Tapi menghindarnya sopan. Kalau menghindarnya terlalu kentara, juga mengakibatkan kebencian dari pihak sana. Betul? Menghindarnya pintar-pintar, itu skill sosial. Tapi karena Anda kerja di kantor, skill sosialnya bagus. Ya. Nah, menghindar tapi jangan terlalu kentara gitu ya. Dijaga. Tapi itu lebih baik daripada bermusuhan. Bedanya apa? Kalau bermusuhan itu ada kebencian. Itu bedanya. Dan kalau Anda sudah ada kebencian, sangat sulit ditutupi. Kenapa? Karena kita sulit ngatur body language. Betul? Ya. Dan kalau Anda sudah punya musuh, siap-siap rugi. Kenapa? Anda jangan berpikir, ya saya benci sama dia kan hak saya. Betul. Tapi manusia di muka bumi ini aneh-aneh. Betul ya? Kalau Anda salah mendapatkan musuh, hidup Anda bisa ruwet untuk waktu yang lama. Setuju enggak? Anda bikin kesel satu bos, mau manajer, mau supervisor, whatever lah, koordinator. Anda bikin dia kesal. Bikin dia kesal cuma sekali, tok. Hari itu tok. Sampai jatuh dia. Ya, dia aja marah. Ya. Anda bikin dia kesel satu hari, tok. Semoga nggak salah tekan ini ya. Masih nyala ya? Oke ya. Tandanya betul ya? Oke. Anda bikin dia marah satu kali, tok. Tapi dia super pendendam, boleh? Ya, boleh toh, hak dia toh. Ini nggak bisa ngatur dia kita. Dia super pendendam. Sejak hari itu, apapun yang Anda lakukan tidak ada nilainya. Sedih enggak? Rugi kan? Dan kerugian itu bisa 2 tahun, 3 tahun. Sampai Anda pindah divisi. Syukur kalau Anda pindah divisi. Tapi coba kalau Anda sudah pernah dengar ceramah ini. Apa penderitaan yang bisa dicegah? Bermusuhan. Oleh karena itu, biasakan diri, jangan pancarkan kebencian. Gimana Bante supaya nggak pancarkan kebencian? Caranya 2. 1, jangan ada kebencian. Fair ya? Nomor 2, Bante, apa? Belajar acting. Nah, tapi itu bukan ranah saya. Anda harus ngundang aktor. Anda ngundangnya biku, betul ya? Karena Anda ngundangnya biku, kita harus mengurangi kebencian. Sebenarnya Anda diajari acting juga. Siapa yang ngajari acting, Bapak Ibu Saudara? Orang tua. Orang tua ngajarin acting loh. Contoh ya, Anda nggak suka sama tetangga Anda itu, si A. Satu rumah nggak suka sama dia. Setiap makan, satu rumah ngomel-ngomel tentang dia, tetangga Anda. Satu hari dia datang, Anda gimana? Apa? Nah, kalau Anda belum pinter, dia datang, Anda nggak mau panggil. Ya, Anda masih SD contoh ya, diam aja. Masuk kamar atau lewat juga nggak mau manggil. Setelah itu orang tua kita bagaimana? Ngajari kan? Sama tetangga harus manggil, harus senyum, harus sapa. Tapi kata mama dia gila. Buang sampah sembarangan, parkir sembarangan, ribut kalau malam. Mama yang bilang benci banget sama dia. Gak boleh gitu. Itu kalau di belakang. Kalau ketemu senyum. Selamat siang, Bu.
Udah makan belum? Sehat enggak? Betul enggak? Itu namanya apa? Acting. Tapi jangan bilang acting, nanti orang marah. Jadi si acting ini harus kita actingkan. Jangan bilang acting, namanya apa? Tata krama. Tata krama ada actingnya, betul ya? Tapi saya kasih tahu, saya dengerin dari Dokter Ryu Hasan dan saya suka banget. Dokter Ryu Hasan mengatakan tata krama itu sangat luar biasa, walaupun ada actingnya. Tata krama itu membuat dua orang yang saling membenci bisa bekerja sama. Hebat ya? Ya, jadi saya jadi senang. Oh ya, itu namanya tata krama. Jadi jangan dipanggil acting. Saudara-saudari, karena kita bukan aktor profesional, karena kita murid Sang Buddha, maka latihan kita adalah mengurangi kebencian. Supaya bisa mengurangi kebencian, harus banyak mendengarkan Dharma. Kenapa? Karena yang men-trigger kita itu marah dan tidak suka, itu adalah percakapan di batin kita. Permasalahannya, kalau kita tidak banyak mendengarkan kebijaksanaan, percakapan di batin kita juga kurang bijak. Kalau Anda senang dengerin Dharma sering, nanti percakapan Anda jadi bagus. Contoh, Anda sudah sering dengar ceramah saya. Lalu Anda dengar dua hal. Yang pertama, setiap orang ada dosa loba moha. Setuju? Ya, kemarahan, keserakahan, ego. Lalu namanya hidup, kadang dipuji, kadang dicela. Setuju? Setuju. Baik, yang kedua pelajaran itu sudah kita absorb, sudah kita serap gitu. Satu ketika kita terkena problem, kita ditegur. Karena muncul pemikiran secara instan ataupun yang kita renungi, ya udahlah, namanya orang bisa marah. Ya hari ini bos kita marah gitu. Ya udahlah, namanya orang. Ya namanya hidup. Kadang dipuji, kadang dicela. Marahnya kita teman-teman itu tidak full. Marah kita akan turun 50%. Lebih kurang ya. Dan itu sudah sangat membantu kebencian dan kemarahan tidak terpancar. Setuju ya? Anda latih itu sampai satu ketika Anda memang enggak marah. Sulit, tapi bisa. Untuk apa, Bante? Untuk apa? Untuk mencegah problem. Jadi saudara-saudari, ini saya harus lanjut, masih ada dua topik. Kalau kita bercerita mengenai sila, sila itu adalah sebuah praktik yang mengandung kebijaksanaan untuk tidak perlu mengambil masalah yang bisa dicegah. Ya, pintar-pintarlah teman-teman mengaplikasikan itu. Semua penderitaan yang harusnya bisa dicegah, semua konflik yang harusnya bisa dicegah, seharusnya Anda cegah sebaik mungkin. Lanjut, nomor 3 adalah samadhi. Ya, samadhi itu adalah praktik ketenangan, praktik meditasi. Karena pikiran kita itu sangat sering ribut, ya. Saya tidak mau bahas ini karena tadi saya bilang ingin kegiatan tanya jawab juga. Silakan teman-teman mencatat salah satu video di YouTube cara bermeditasi yang baik. Ya. Nama channelnya adalah Sikhadama Sriwijaya. Sikhadama Sriwijaya. Itu nama wihara di Palembang. Ya, kemarin saya ngajar di Palembang, mereka rekam. Cara bermeditasi yang baik. Nanti kalau nggak ketemu, Citanti cek saya, share di grup. Ada grupnya nggak ini? Ada ya? Ya. Cara bermeditasi yang baik, Sikhadama Sriwijaya. Videonya 1 jam, saudara-saudari. Dan saya pikir kalau Anda beneran duduk dengerin itu, Anda dapat penjelasan meditasi ketenangan yang sudah sangat lengkap. Tinggal dipraktekkan aja. Ya. Di luar sana beda guru, beda cara. Beda guru, beda cara. Saya berusaha mengikuti Sang Buddha sedekat mungkin.
Jadi bisa dikatakan itu 99% plek mengikuti tekniknya Sang Buddha di dalam Anapanasati Sutta. Ya. Dan saya menghindari banyak penggunaan kitab tafsir. Kitab tafsir itu adalah kitab-kitab yang muncul setelah Sang Buddha wafat. Kenapa setiap guru bisa mengajar dengan teknik yang berbeda? Itu karena kitab yang dibaca mungkin berbeda. Sutta sendiri punya beberapa teknik meditasi, meta, anapanasati, dan sebagainya. Beda biku bisa beda kesenangan. Teknik meditasi itu, setiap biku itu bisa beda-beda kesenangan. Dan itu boleh. Tapi kadangkala ada yang menggunakan kitab tafsir. Nah, kalau kitab tafsir itu sudah di luar dari Sang Buddha, hanya masih berusaha mengikuti jalurnya Sang Buddha. Ya. Nah, jadi kalau Anda di luar Theravada nanti berbeda lagi, betul ya? Nah, karena juga muncul guru-guru besar di Mahayana, di Tantrayana. Apapun itu silakan Anda praktek, silakan Anda ikuti. Tapi kalau Anda ingin petunjuk yang mengikuti kitab Sutta, Anapanasati Sutta, sudah saya simpelkan ya. Itu saya share di video tersebut ya. Baik. Kita lanjut terakhir teman-teman. Panya. Dana, sila, samadhi, panya. Panya ini artinya kebijaksanaan. Lucunya, belum ngantuk ya. Lucunya, kalau saya meminta saudara-saudari yang duduk di sini untuk mendefinisikan apa itu kebijaksanaan, Anda pasti bingung. Ya. Coba kita duduk di sini bareng 35 detik ya. Anda pikirkan apa arti kebijaksanaan? Apa bedanya sama pinter? Apa bedanya sama pandai? Nah, 35 detik. Kayak Who Wants to be a Millionaire saya ya. Saya pilihnya klub ya. Pinter juga saya ya. Ya. Yang lain nanti aja. Ya. Saya hafal ini. Satu Otsuka Jepang. Apa yang Otsuka? Pocari Sweat. Otsuka itu produsen infus. Jadi sebelum mereka bikin Pocari Sweat, mereka udah besar banget di infus. Nah, dulu saya jual juga. Ya, udah lupa mereknya. Tapi Otsuka. Pristine Sinarmas ya. Ya. Saya diundang Sinarmas juga setahun sekali. Ada grup Sinarmas? Selamat datang ya. Ya. Tenang, beda kok. Pegang kertas sama pegang mie instan kan beda ya. Enggak apa-apa. Waduh, ini ada rekamannya lagi ya. Tapi ini candaan positif ya. Ya, jadi pilihnya klub saya ya. Kalau saya ke Coca-Cola pilihnya apa? Ades. Ya, Ades ya. Ya, saya dulu marketingnya. Product knowledge is everything. Nanti ada yang nanya saya, Bante kenapa minum klub? Saya jawab, cinta produk dalam negeri, gitu ya. Karena ada saingannya di depan itu. Nah, nggak boleh bilang merek kalau ini ya. Ini udah dibeli Prancis ini ya. Nah, udah dibeli Prancis, saya pilih lokal aja. Siapa marketing di sini? Nggak ada ya? Oh, ada ya? Oke, ada dua ya, bagus ya. Saya tim marketing sangat suka product knowledge. Ya, sangat suka sampai hari ini. Jadi setiap lihat barang apa, saya lihat mereknya. Saya juga melihat perkembangan sepatu, ya, karena saya nggak pakai sepatu, saya liatin aja. Pelan-pelan satu masa pindah ke Skechers ya, semua orang pakai Skechers, betul ya? Ya, sekarang pelan-pelan, kalau yang mahal pindah lagi ke On Cloud ya, sama Hoka, ya. Tapi itu mahal banget ya. Ya, New Balance juga naik daun gitu. Saya nggak pakai, ngamatin aja. Jadi semakin Anda nggak pakai, Anda semakin ngamatin gitu. Dia bercanda ya. Tadi apa pertanyaan saya? 35 detik kebijaksanaannya.
Apa bedanya bijaksana sama pinter ya? Unik loh ini. Baik, ada beberapa versi jawaban akan saya berikan semua. Saya berikan orang pinter dulu. Namanya Naval Ravikant. Orang pinter di Amerika. Kalau Naval Ravikant mengatakan bijaksana itu adalah kita mementingkan manfaat jangka panjang dibandingkan manfaat jangka pendek. Kalau Anda bertipikal mementingkan manfaat jangka panjang, Anda orang bijak. Contoh, katakan saya kolesterolnya tinggi, ya. Terus kalau makan seafood yang berat-berat, enak enggak? Enak ya? Enak itu manfaat enggak? Enak itu manfaat di lidah, ya. Tapi saya gagal mendapatkan manfaat jangka panjang, betul ya? Yaitu kesehatan tubuh. Sekarang punya dua pilihan, manfaat jangka pendek, manfaat jangka panjang. Pilih yang mana? Tergantung kita sebijaksana apa. Kalau kita kalah dengan diri, kita pilihnya yang enak. Kalau kita bisa melawan diri, memikirkan manfaat jangka panjang, kita milih makannya sedikit aja. Ya, makan ya sedikit, makan ya boleh sedikit. Ya, jadi nggak terlalu berat untuk menahan diri, makan sedikit. Itu ilmunya. Ya, jadi orang yang selalu mementingkan manfaat jangka panjang dibandingkan manfaat jangka pendek, itu adalah ciri khas orang bijaksana. Naval Ravikant. Sang Buddha? Sang Buddha punya beberapa versi yang disebut sebagai panya, termasuk juga manfaat jangka panjang. Termasuk. Ya, ada salah satu sutta Sang Buddha mengatakan orang yang bijaksana itu selalu memikirkan sesuatu hal jauh ke depan. Itu kata Sang Buddha. Ya, ya memikirkan satu hal jauh ke depan itu ya memikirkan manfaatnya. Tapi luar biasanya teman-teman boleh catat ya siang hari ini. Saya ketemu sutta ini di Anguttara Nikaya kelompok 3. Sang Buddha mengatakan orang bijaksana itu adalah yang, nah ini kira-kira ada yang nebak benar enggak ya? Udah jam 1 loh ini. Tutup habis ini ya. Ya. Sang Buddha menjawab yang pikirannya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik. Saya terkejut loh. Apa hubungannya baik sama bijaksana? Betul ya? Tapi setelah dipikir-pikir, kalau Anda pikirannya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, bukankah sepanjang perjalanan hidup Anda yang ada adalah buah karma baik, betul? Ya. Jadi ketika itu dijalankan dari waktu ke waktu, kita hanya panen karma baik. Setuju ya? Panen buah-buah kebahagiaan. Dan kebijaksanaan itu membuahkan kebahagiaan. Jadi saudara-saudari silahkan adopsi pemikiran-pemikiran ini. Anda ingin jadi orang bijaksana itu berpikir panjang, berpikir manfaat jangka panjang, pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik. Saya tutup satu lagi. Kalau secara dharma, bijaksana itu adalah tahu banyak dharma dan dipakai. Itu. Simple ya. Tahu banyak dharma dan dipakai. Kalau Anda tahu banyak dharma tapi tidak dipakai, namanya hafalan. Ya, boleh, dihafal dulu ya boleh. Tapi habis itu dipakai. Contoh, ego. Bagus apa enggak secara dharma? Enggak, turunin. Setuju? Turunin ya. Anda yang senang marah, kurangin. Dulu sebulan 5 kali, sekarang 2 kali. Nah, bagus ya. Yang senang cemberut, bahasa Thainya ngon, bahasa Hokkiennya siuki, ya, kurangin. Jadi kalau dulu sekali Anda cemberut seminggu, sekarang kalau cemberut ya 3,5 hari. Spesifik lagi, ya, separuh. Nanti udah 3 hari, suami, istri atau anaknya datang masih cemberut ya, masih cemberut setengah hari lagi gitu.
Itu kalau di Thailand begitu. Ini serius, saya pernah ceramah di YouTube. Orang Thai itu kalau berantem, pacaran, berantem, suami istri berantem, dia masih ngon. Ngon, ngon. Artinya apa? Cemberut ya, ngon, siuki. Pacarnya itu bisa nanya, yang ngon you mai, masih cemberut enggak? Lalu dijawab lagi, masih gitu. Iya. Tapi kalau di Indonesia lebih sadis. Masih marah enggak? Masih cemberut enggak? Nah, enggak dijawab. Ya, itu stylenya Indonesia. Lebih bagus yang Thailand. Jadi mulai hari ini Anda gantilah ya. Yang Thailand aja. Jadi kalau Anda masih marah, masih sensi ya, lalu di keluarga ada yang ngajak ngobrol, kasih tahu aja, saya masih marah. Nah, itu ala Thai. Anumodana semuanya, dana, sila, samadhi, tanya. Ada waktu kalau panitia mengizinkan mau bertanya, silahkan. Bahkan ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, silakan. Nanti kalau nggak ada, saya mau nanya. Itu kan kalau kita ke rumah duka atau ada berita duka kita selalu bilang samwega. Tapi saya berasa samweganya itu belum, kalau benar-benar samwega kan harusnya cepat berusaha menjadi lebih baik lagi. Tapi kok kurang ya Mas? Kayak gimana caranya biar kita tuh kalau ada duka kita benar-benar bingung samwega ini. Apa arti sangwega menurut Ibu? Kalau bersamwega itu artinya kayak keterdesakan tergugah. Baik, sampai hari ini, kalau ada umat yang keluarganya meninggal, saya tetap masih menyampaikan turut berduka cita. Saya tidak menggunakan kata sangwega terlalu sering. Alasannya adalah orang belum tentu ngerti. Nanti kita aneh sendiri. Kan pesan kita itu sebenarnya ikut simpati. Walaupun ada yang bilang, kan biku tidak boleh berduka. Kenapa Bante berduka? Tidak. Itu hanya tata krama. Tata krama yang sudah bisa dipahami masyarakat luas. Kata turut berduka cita itu semua orang sudah setuju kok. Artinya saya turut bersimpati. Ya, baik. Kata sangwega itu sebenarnya lebih untuk biku. Karena kata sangwega itu artinya kita enggan dengan kehidupan pada umumnya dan memilih untuk meninggalkan duniawi. Jadi kalau ibu mau bersangwega harus jadi atasilani. Nah, jadi untuk umat bersangweganya nggak bisa banyak. Oleh karena itu untuk umat, walaupun mengucapkan sangwega atau turut berduka cita, itu hanya tata bahasa, itu hanya bukan tata bahasa itu grammar, itu hanya pemilihan bahasa, kita tetap menyampaikan simpati. Tapi ke dalam diri bagaimana? Merenungkan anicca, dan itu cukup. Ya, tidak harus di level sangwega, tapi memunculkan pemahaman anicca. Kalau mau bersangwega boleh. Nah, bersangweganya bagaimana? Saya harus lebih rajin untuk praktek dana sila sama dipanya. Kalau ada waktu dan saya senang, saya ingin ikut retreat karena kan masih punya keluarga. Nah, itu sudah praktek yang lebih, ya. Jadi sangweganya itu sebagai motivasi untuk meningkatkan spiritual. Saya akan lebih semangat belajar dharma, tapi tidak di level meninggalkan kehidupan rumah tangga kalau masih ada keluarga, ya. Satu-satu. Ya, poinnya adalah anicca. Jadi kalau kita kehilangan teman, kehilangan keluarganya teman, jadikan itu perenungan. Hidup itu tidak selamanya, ya. Karena hidup itu tidak selamanya, ya hidup itu jangan dipersulit, kebencian dan dendam jangan dipelihara, ya. Ambil kesempatan untuk lebih memajukan batin, meningkatkan meta, karuna, mudita, UPK, dan lain-lain, ya. Satu pertanyaan lagi, silakan. Yang mau bertanya lagi.
Nanti mau bertanya, maksudnya dengan situasi sekarang kan tiba-tiba jadi ada banyak perang, terus ada bencana alam. Kadang-kadang kan walaupun nggak terimpact ke diri kita kan, kita jadi timbul rasa risau, kita jadi khawatir, dan jadi batinnya tuh jadi nggak tenang gitu. Batin. Jadi kalau untuk menghadapi hal seperti itu dengan kondisi dunia yang kok tambah nggak jelas, sebaiknya kita tuh harus bagaimana? Oke, karena Citanti orang akuntan, jawabannya adalah ngurangin nonton berita. Kan berita nggak ada hubungan sama karirnya. Tapi begini, kalau di kantor ya susah ya, teman-teman juga ceritain gitu. Saya dulu masih rajin baca koran setiap hari. Ada koran Kompas di Wihara, karena Bante Panyawaro itu pimpinan Sangga, beliau sedikit banyak harus tahu kondisi Indonesia sebagai pimpinan agama Buddha ya. Ya. Dan dulu saya ikut baca. Lama-lama banyak kegelisahan, terorisme. Bayangkan saya baca koran, gereja dibom, muncul ketakutan 10%. Takutnya habis gereja mana? Baca lagi koran ya. Sampai akhirnya yang cukup mengerikan itu adalah ada seorang pastor sedang memimpin misa, kalau tidak salah di kota Medan, kemudian ditusuk dengan pisau. Lagi ngajar. Ya. Beruntungnya, saya punya basic bela diri. Ya ini nggak mau amit-amit pamali nggak ya. Nanti sok-sokan patentengan ya. Ya, baru hari ini bilang ngomong di rekaman bisa bela diri. Minggu depan Anicca Watasankara ya kan? Tapi kalau satu orang tiba-tiba datang, saya lihat tangannya ada pisau, mudah-mudahan saya nggak mati. Kalau luka pasti, ya karena defense the knife itu very difficult, ya. Tapi mudah-mudahan nggak mati. Tapi apa yang lebih mengerikan setelah baca berita itu? Masalahnya kalau di Wihara Mendut, dulu ini kembali ke 10 tahun yang lalu, saya meditasinya sendiri. Bagaimana membela diri kalau meditasi sedang begini? Saya ngeri juga. Meditasi kan nafas masuk, nafas keluar. Ini dari belakang ini. Pindah alam. Kan begitu ya? Dan pada saat itu terorisme lagi tinggi-tingginya. Di Jakarta ada penusukan di stasiun bus. Beberapa orang meninggal. Masih ingat enggak? Enggak ingat ya? Nah, karena enggak baca koran. Salahnya saya baca. Lalu muncul kegelisahan, mau meditasi juga sulit. Saya nggak ada temennya, saya jadi samaneranya sendiri. Sepi gitu. Akhirnya saya putuskan tidak baca koran. Tapi saya lanjut. Minum sedikit ya. Baik. Ini 5 menit terakhir dan ini sangat bagus. Teman-teman fokus ya. Jangan ngantuk dipaksain. Sebenarnya, kalau Anda mendengar ada perang di Ukraina, sekarang mau ada perang di Venezuela ya. Saya beritahu Anda bahwa saudara-saudari sedang tinggal di bumi yang paling damai sepanjang sejarah. Itu. Anda track sejarah dunia. Track sejarah dunia. Kapan sepanjang sejarah dunia perang itu paling sedikit? Kapan? Sekarang. Dulu Mongolia, Genghis Khan hampir menguasai 2/3 bumi. Setuju? Berapa lama itu perangnya? Ratusan, puluhan tahun. Ya, puluhan tahun perangnya. Perang dunia pertama, lalu perang dunia kedua. Anda lihat. Lalu kita kembali ke zaman Tiongkok. Setiap dinasti perang, setuju? Kita waktu SD baca sejarah.
Kerajaan Demak menyerang kerajaan Majapahit. Semakin kita baca, semakin banyak perang. Dan Anda baca sendiri sepanjang sejarah dunia, kapan perang itu mulai sedikit? Sejak selesainya Perang Dunia Kedua. Kenapa jadi sedikit? Karena ditemukan bom atom. Sejak ditemukan bom atom sudah nggak bisa perang. Kenapa? Dampaknya terlalu besar. Ya, dan hari ini bom atom dengan ukuran yang sama dulu yang menghantam Nagasaki, Hiroshima dengan ukuran yang sama. Kalau nggak salah ukuran bomnya itu saya lupa ya karena lihat di Google kan nggak ada pembandingnya. Ya, tapi kalau nggak salah mungkin 70 cm ya atau 1 meter gitu. Anda cek nanti di Google. Hari ini dengan ukuran yang sama itu kalau dijatuhkan ke satu kota, kekuatannya 50 kali lipat. Per hari ini, karena kan teknologi jalan terus. Jadi kalau per hari ini itu jatuh bomnya seukuran itu, 50 Hiroshima hilang. Negara apa lagi bisa berperang, betul ya? Dampaknya terlalu besar. Lalu munculnya PBB. Maka perang mulai berkurang. Satu lagi, kalau zaman dulu orang harus perang, negara banyak perang. Karena apa? Rebutan makanan. Oleh karena itu negara yang kekurangan makanan, kadangkala, tidak selalu tapi kadangkala mereka rebut makanan orang lain. Contohnya apa? Viking. Tahu Viking? Ya, salah satu negara kerajaan di Eropa, mungkin bukan kerajaan tapi pasukan, saya nggak ngerti. Mereka itu punya musim dingin yang sangat panjang. Jadi pada zaman dulu makanan kurang karena pertanian belum maju. Jadi ketika makanan nggak ada, mereka harus jalan ngambil jarak desa orang. Jadi peperangan dulu terjadi di masa lalu selain untuk membela garis kerajaan adalah demi agar rakyatnya bisa makan. Lalu pertanian maju. Pertanian maju karena sekarang bibit tanaman kita itu sudah mutasi. Jadi bisa panen berkali-kali, tidak gampang kena penyakit. Pertanian makin maju. Sekarang dunia tidak kekurangan makanan. Majulah ke episode lainnya. Episode lainnya kita berperang karena sumber minyak, Perang Dunia Kedua. Ya, nah sekarang mudah-mudahan lah nanti teknologi solar itu lebih cepat berkembang ya, walaupun secara politik dunia itu dicegah-cegah. Saya nggak boleh banyak ngomong, saya biku ya. Ya, mau seminar geopolitik kan nggak boleh. Saya nggak pinter juga. Ini sedikit-sedikit aja untuk dapat. Kenapa sih manusia berperang? Ya, karena saya mencoba untuk memahami kenapa sih manusia berperang. Tapi saudara-saudari, sejak ada PBB, makanan sudah cukup, Amerika menang, bom atom mengerikan, ya. Lalu sumber minyak dunia sudah rodo balance, ya, masing-masing sudah pegang posisi. Sekarang kita cukup equilibrium, China, Rusia, Amerika. Itu nggak boleh ngomong perang loh sebenarnya. Ya, jadi cukup sampai di situ. Nah, bisa melanggar winaya kalau nggak hati-hati. Tapi ini sembari membahas kenapa perang. Dan ada manfaatnya saya ngomong begini. Anda sedang tinggal di dunia yang paling damai sepanjang sejarah. Jadi yang Citanti dengar perang di sini, perang di situ itu sedikit. Nggak usah takut. Masih jauh. Mau ke Indonesia jauh. Betul ya? Nah, sudah kurang takutnya ya? 10% ya. Ingat, pokoknya Citanti ingat aja, kita sedang tinggal di dunia yang paling damai sepanjang sejarah. Keributan ada di mana coba? India, Pakistan sedikit. Betul ya? Kadang itu Laos sama Thailand sedikit. Perbatasan-perbatasan. Apa? Iya, betul ya. Indonesia sangat damai sekarang ya. Baik. Bencana, Bante. Kalau bencana, nggak usah mikirin terlalu luas. Mikirin Jakarta aja. Gitu. Kenapa maksud saya nggak perlu mikirin terlalu luas? Coba ngikutin berita Jepang. Setiap beberapa bulan ada topan, gempa bumi, stres enggak kita? Itu biar Jepang aja yang mikirin. Kapan Jakarta kena topan? Betul ya? Karena setiap kota
kita bisa track ya kalau di online tingkat bencananya seberapa tinggi. Ya, tingkat bencananya seberapa tinggi. Supaya teman-teman punya mindset yang lebih menenangkan diri, saya mencoba menghipnotis Anda. Kalau Anda tinggal di ibu kota, umumnya sudah yang terbaik. Kenapa? Ibu kota itu biasa pada zaman dulu itu dipilih sama orang pinter. Tempat ini tidak banyak kerawanan. Ya, ibu kota itu dipilih tidak gampang diserang, air cukup, secara strategis apapun baik, dan umumnya dipilih yang bencananya juga paling minim. Jadi kalau saudara-saudari tinggal di ibu kota, sebenarnya sudah cukup top. Dan kita bukan Jepang yang banyak topan, Filipina juga banyak topan ya. Di Jakarta palingan seringnya banjir ya. Ya, banjir juga tergantung wilayah. Ya, jadi semoga dengan pemaparan ini membantu mengurangi kegelisahan ya. Terakhir sedikit lagi, enggak 5 menit. Saya sangat rajin ya, sangat rajin mencari solusi-solusi yang logis setiap menghadapi kekhawatiran. Ya, itu cara saya. Setiap orang berbeda-beda mungkin ya, tapi saya menggunakan pemikiran-pemikiran logis. Salah satunya adalah ada orang yang kalau naik pesawat, pesawatnya bergetar, dia sangat takut. Ya, siapa yang di sini kalau naik pesawat, pesawatnya bergetar takut, nggak usah tunjuk tangan. Ya, ada yang mau tunjuk tangan ya? Ya, boleh tunjuk tangan boleh ya. Tadi bercanda saja. Saya kasih tahu Anda satu ilmu luar biasa dari Pak Habibie. Pak Habibie itu punya nickname, beliau dipanggil dengan Mr. Crack, retak. Ya, karena beliau punya rumus yang beliau buat sendiri untuk menghitung badan pesawat. Saya nggak ngerti pendalamannya seperti apa. Ya, tapi berhubungan dengan pencegahan keretakan pesawat. Jadi bagaimana bentuk pesawat yang baik itu dulu beliau desain. Beliau sangat hebat ya di bidangnya. Saudara-saudari, Pak Habibie pernah bilang begini, kalau Anda naik pesawat, lalu di pertengahan perjalanan pesawat itu turbulence, bergetar, itu artinya pesawat itu tidak retak. Kata Pak Habibie. Bukan Biko Bijato ya. Jadi sejak hari itu saya mendengar itu, saya dapat good mindset. Ya, kalau saya naik pesawat, takut? Anda pasti masih takut ya? Saya sudah tidak takut. Karena saya berpikir, apa? Pesawatnya sehat. Yang kedua, kalau turbulensinya terlalu mengerikan, saya kasih Anda ilmu. Jangan lihat tetangga Anda. Tetangga Anda makin ketakutan. Anda lihat dia, Anda makin ketakutan ya. Ini kisah nyata, saya pernah naik pesawat, lalu getarnya itu cukup ekstrim. Ibu di sebelah saya sudah berdoa dengan begitu semangatnya. Dengan penuh ketakutan dia berdoa. Lalu saya kan lihat dia bangun, saya lirik sedikit, saya lihat ibunya doa, saya nggak boleh peragakan, nggak sopan ya, doanya orang ya. Tapi dia berdoa dengan sangat khusyuk dan penuh rasa takut gitu. Sudah memelas supaya tidak terjadi bencana. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Lanjut tidur. Lalu saya berpikir ya, ini bercanda ya. Ibu ini pasti kesel banget. Harusnya yang berdoa siapa? Biksu. Ya, mungkin dalam hatinya, ini biksu di sebelah saya, doa dong selamatkan kami. Ini tugas biksu, Pak Biksu tolong Pak Biksu, doa Pak Biksu. Apa yang saya lakukan? Tidur lagi. Nah, udah syukur enggak saya tambahin? Harusnya saya tambahin, hidup adalah tidak pasti, kematian adalah pasti. Wah, ibunya pasti berdoa semakin kencang ya. Baik, tapi saya punya satu kebiasaan. Kalau di pesawat itu pokoknya bermasalah, saya bangun sebentar. Kalau saya senang tidur di pesawat, ya, senang saya. Saya bangun, tapi tidurnya belum tentu ketiduran. Saya liatin pramugari. Kalau pramugarinya masih ngobrol, ya, dia nggak ada ketakutan di wajah, berarti aman. Karena dia paling pro. Ngapain ikut tetangga saya?
Tetangga saya mah enggak pro dia ya. Takutan setengah mati. Saya bangun, liatin pramugari masih ketawa-ketawa, ngobrol sama kawannya, atau main HP dengan tenangnya ya, kerja dengan tenangnya, tidur lagi ya. Ya itu Citanti semoga mengurangi kegelisahannya, berita dikurangin, lalu kita sedang dalam keadaan damai ya. Yang ketiga, setiap orang menjalani dan dilindungi oleh karmanya masing-masing. Kita do the best aja. Apa yang di luar kontrol kita, ya sudah di luar kontrol kita. Ya, hidup dengan tenang dan damai. Anumodana. Ya, kita tutup. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.